Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Dan sahabat Sirah, dimanapun Anda saat ini berada, senang sekali saya Umar El Rozi bisa kembali menyapa di podcast SCI, masih di channel Sirah Community Indonesia. Ahlan wa marhaban buat teman-teman yang baru saja bergabung. Dan semoga kita semua bisa bertambah ilmu dan sekaligus kecintaan kita kepada Rasulullah SAW sebagai materi utama dari channel ini. Dan jangan lupa bagikan channel ini, informasikan ke teman-teman yang lain. Semoga kita juga semakin banyak dan ikut andil dalam menebarkan kecintaan kepada Rasulullah. Baik, di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang satu topik yang menarik ya, tentang tenar belum tentu benar. Kali ini langsung bersinggungan dengan Rasulullah SAW. Sebelum saya sebutkan topiknya, mungkin saya perlu bertanya juga nanti ke Ustadz soal kenapa kita harus mengetahui bahwa kisah atau riwayat ini tenar ternyata tidak benar. Toh kalau misalnya itu kisahnya baik, ya, semoga kita bisa mengambil kebaikan, harapannya begitu ya. Sudah ada guru kita di sini, ada Ustadz Asep. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah ya. Ustadz, tadi saya mengawali dengan pertanyaan Ustadz. Ya. Kita sudah beberapa kali membahas tenar belum tentu benar. Ya. Padahal kalau ngelihat secara umum kisahnya itu kan juga manfaat-manfaat juga Ustadz. Terus kenapa kita harus isi kisahnya maksudnya? Isi kisahnya, iya. Esensinya lah ya. Kenapa kita harus belajar tentang bahwa ini benar dan tidak benar? Toh kisahnya baik gitu kira-kira. Kenapa Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala maba'd. Sekarang apa yang ingin kita angkat? Yang ingin kita tonjolkan? Apakah kita menonjolkan kalau ada beberapa faktor gitu ya? Yang tergabung, salah satunya saja atau semuanya. Ketika kita membahas sejarah, terus kemudian dalam sejarah itu ada pelajaran, kan gitu. Ya. Berarti kan pertama kita harus memastikan bahwa memang ini adalah peristiwa dalam arti fakta yang memang ada, nyata dalam sejarah, baru kita sebut sejarah. Ini kan concern kita. Ya. SC itu Sirah Community ya, yang concern dengan Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Sehingga tentu saja ini harus menjadi kerangka, bingkai kita, bahwa yang kita bicarakan itu sejarah. Benar-benar sejarah ya? Iya dong. Ya. Nah, sejarah itu artinya kan satu kejadian, peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Karena kalau tidak benar-benar terjadi, kan bukan sejarah jadinya. Jadi cerita rakyat, dongeng. Dongeng ya? Iya. Itu dulu kan masalahnya. Maka otomatis harus lolos dulu dong dari seleksi ini, bahwa dia memang sejarah. Persoalannya kan kita hidup sekarang, sejarah itu masa lalu. Kita tidak berada di sana ketika peristiwa itu terjadi, sehingga kita membutuhkan satu perangkat untuk memastikan bahwa itu memang benar-benar terjadi. Gak bisa kita ngarang kan? Yeah. Kalau kita ngarang bukan sejarah namanya. Itu satu. Yang kedua kemudian pelajaran kan. Nah, tentu saja pelajaran dari sejarah, kan itu masalahnya. Kemudian kita ambillah pelajarannya itu dengan memastikan bahwa sejarahnya ini memang bisa kita terima lah dengan ya metodologi yang diantaranya kalau sirah sudah kita angkat gitu ya. Ya. Oh iya, gitu ya. Bagaimana kita menerima sebuah peristiwa itu adalah sebagai peristiwa sejarah, baik itu sirah ataupun sejarah Islam secara umum. Yang kedua adalah memahami isinya itu sendiri.
Di sini juga nggak sesederhana yang kita bayangkan. Artinya kita harus punya perangkat juga untuk bisa menggali pelajaran itu gitu. Karena bisa jadi satu peristiwa itu terkait dengan banyak peristiwa yang lain. Contohnya gitu ya. Artinya penguasaan materi yang lengkap itu akan menentukan seberapa besar, seberapa banyak, seberapa kuat pelajaran yang kita ambil, masih kita ambil. Nah, maka tidak bisa tadi dengan alasan ini kan baik, Ya. Ya, baik dalam arti apa? Gitu. Artinya kalau baik sebagai dongeng, ya nggak apa-apa, ini dongeng, tapi isinya baik. Cuman kan tidak bisa kita mengatakan bahwa ini sejarah, kan gitu loh. Apalagi disandarkan ke tadi ya, Nabi Lah, misalnya. dari awal, Abdurrahman bin Auf contohnya kan yang awal-awal kita bahas. Kan menjadi persoalan, emang iya itu terjadi di masa itu, dan memang Abdurrahman bin Auf begitu. Ternyata kan secara kesejarahan nggak bisa dong, emang nggak begitu. Gitu. Terus kemudian baik secara rujukan atau segalanya, segala sisi. Secara sejarah tidak bisa diterima gitu loh. Artinya emang nggak bisa diterima. Nah, kalau masalahnya, tapi kan ini baik lah. Kalau ingin mencari kebaikan dari fakta sejarah Abdurrahman bin Auf banyak sekali. Kenapa yang jelas-jelas saja? Kalau memang itu tadi dinisbatkan kepada, disandarkan kepada Abdurrahman bin Auf kan, banyak yang baik-baik. Apalagi kalau Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah hati-hati, lebih hati-hati lagi. Ini bukan sembarang sejarah kita bicara, gitu ya. Ada bobot yang, kenapa ada ilmu hadis, ulumul hadis, ada ilmu rijal. Kenapa para ulama kita sampai istilahnya bersusah payah untuk menyeleksi dan memberikan peringkat kepada para perawi, ini ziqah, ini gini, kemudian ini ke bobot riwayatnya jadi ya kategorisasinya dari sahih, hasan, dhaif, itu pun juga macam-macam gitu ya. Dhaifnya dhaif yang seperti apa gitu. Ada mursal, ada mu'dhal, ada mungkar, ada macam-macam lah. Ya lebih dari dhaif itu mungkar. Nah, kenapa demikian? Buat apa itu? Dasarnya apa? Kan karena mereka menghindari menyebut sesuatu bahwa itu dari Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah begitu. Kan ini artinya apa? Kalau memang masalahnya baik, sekedar masalah baik, yang gak usah disebutkan ke Rasulullah, jadi fabel aja lah gitu, kancil dan buaya. Kan gak apa-apa itu. Dongeng jadi. Iya gak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah begini, tapi kenyataan yang gak pernah, hati-hati. Anda ngarang tentang Rasulullah. Wah, hati-hati nih. Gak sederhana yang dibayangkan. Itu masalahnya. Artinya selama kita menyebutnya pertama ini sejarah, ya harus faktual dong. Ya, karena pasti tercatat ya harusnya. Pasti ya. Ya kan kita nggak bukan pelaku. Nggak bisa kita mengatakan bahwa ini terjadi kalau kita nggak pelaku. Gitu loh. Nah, terus kemudian atau setidaknya tidak ada riwayat-riwayat yang menguatkan itu, yang mendukung kita untuk mengambil satu kesimpulan yang mendekatkan. Masalahnya nggak ada. Nah itu yang jadi masalah gitu loh. Maka ini penting jadi perhatian kita semua. Ya. Ketika satu pelajaran yang baik-baik itu kemudian dinisbatkan, dikaitkan dengan Rasulullah, pertama sekali Rasulullah itu sejarah loh, bagian dari sejarah. Ya. Dan bukan sembarang sejarah. Kita harus menempatkan yang terkait dengan Rasul itu pada dasarnya adalah sakral ya. Nggak sesederhana, nggak, jangan ngasal. Rasul dulu gini, Rasul gitu, padahal nggak pernah. Hati. Itu kalau udah betul-betul terpenuhi syaratnya kan man kadzdzaba alayya muta'ammidan. Aduh, kalau yang ada ancaman ya. Aduh, iya dong. Berbeda dengan mengatasnamakan orang lain ya. Itu pun berdusta kan? Iya, tetap dusta ya. Tetap dusta dong. Ya. Kalau memang tidak pernah salah. Makanya kalau mau masalahnya ini kan baik, ya kalau gitu fabel aja. Iya. Jadi konon dulu ada cerita, dalam arti entah konon tuh di mana, entah berantah gitu. Atau si burung pipit gini. Ya udah silahkan aja itu kan. Karena ingin menyampaikan pesan yang baik gitu kan. Iya, tapi dikemas dalam bentuk dongeng gitu loh. Ya silakan dongeng gitu loh. Cuma jangan pernah dikatakan dongeng itu adalah sejarah. Itu berbahaya itu kalau gitu. Itu masalahnya. Oke. Nah, terima kasih Ustaz. Ya, jadi kita punya alasan ya kenapa muncul topik tenar belum tentu benar, apalagi kalau itu disandarkan pada Rasulullah. Termasuk juga pembahasan yang kita pengen
belajar Ustaz di kesempatan kali ini, dan ini Hmm. ya sudah sangat-sangat tenar lah ya. Bahkan di beberapa video itu ada yang nonton sampai 9 juta. Dahsyat sekali tentang Rasulullah. Ini menarik. Yakni kisah pengemis Yahudi buta yang rindu disuapi Rasul, dan akhirnya di zaman Abu Bakar sampai bersyahadat. Kayaknya saya sebutin judulnya saja, teman-teman sudah pada paham lah ya alur kisahnya kayak mana gitu. Tapi kalau boleh saya singgung sedikit saja bahwa ini orang Yahudi di pojokan pasar Madinah begitu kira-kira, buta, dan setiap hari kerjaannya mencaci Rasulullah. Di saat yang sama Rasulullah dengan akhlaknya, karena ini pesan kebaikannya adalah akhlak Nabi yang sangat mulia. Kita nggak sanksikan itulah ya, karena sudah jaminan dari langit, wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Rasulullah menyuapi tanpa harus menanggapi komentar si pengemis buta ini. Pengemis buta. Pengemis Yahudi pengemis buta, kemudian di pasar Madinah, di satu pojok pasar Madinah. Nggak tahu pasar apa ya, karena Madinah juga banyak pasar saat ya. Ya. Oke. Terus kemudian sampai Rasul wafat. Kemudian dilanjutkan sama Abu Bakar. Dengan sebelumnya Abu Bakar tanya ke istri Rasulullah yang tidak lain adalah putrinya, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Bertanya, apa kebiasaan Rasulullah yang saya belum jalankan? Nah, kata Aisyah, semua kebiasaan Rasulullah sudah engkau jalankan wahai ayahku, kecuali satu, yakni menyuapi pengemis Yahudi buta tadi di pojok pasar. Abu Bakar tidak tahu. Dan kemudian dilanjutkan yang kemudian si pengemis Yahudi ini merasa beda banget di perlakuannya. Gitu kira-kira Sat. Ini kisah kayaknya terlalu masyhur lah ya. Kalau untuk yang nonton 9 juta aja. Nah itu dia. Jangan-jangan kita juga termasuk di antara 9 juta itu tuh. Sudah nonton. Nah, tanggapan Ustaz gimana Ustaz? Baik, biasalah ya secara riwayat atau nanti kita pengen secara logisnya lah. Dari awal ya ketika judulnya diangkat ya. Dan tadi sekelumit data artinya sekelumit keterangan gitu ya, yang diangkat seolah-olah detail. Iya, itu kalau bagi saya ya, itu sensor tuh langsung main ya. Karena big datanya sudah radar langsung main. Itu yang terakhirnya kan membingungkan. Jadi ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dan mengerjakan semua yang dikerjakan Rasulullah sebelumnya, ternyata ada satu yang ketinggalan gitu ya, yaitu menyuapi si pengemis Yahudi buta itu di pojok pasar. Sensor saya langsung main loh. Gimana Ustaz? Pertanyaannya, sejak kapan Rasulullah menyuapi si Yahudi buta itu? Nggak disebutkan sih kalau sejak kapannya. Kira-kira baru atau baru-baru belakangan atau memang dari awal, kurang lebih kira-kira. Misalnya baru rasa-rasa gitu. Alasannya baru kenapa? Sebelumnya dia tidak mengemis si pengemis itu di situ, tidak ada di situ. Belum datang mungkin. Karena pengemis nomaden Ustaz. Ya, masa orang pengemis nomaden? Lah orang itu punya lapak ya. Kan di pojok katanya di pojok ini, di pojok pasar Madinah. Yeah. Punya lapak dia berarti kan. Selalu di situ gitu ya. Kemudian kalau Abu Bakar itu sudah mengerjakan semua kebiasaan Rasulullah SAW, ya. Dan tinggal itu satu yang belum, dan bertanya kepada Bunda Aisyah, ini artinya Abu Bakar tidak tahu kebiasaan Rasul itu? Ya kan otomatis. Yeah. Alasan tidak tahu kira-kira apa? Abu Bakar nggak pernah lihat Rasulullah SAW melakukannya. Nggak mungkin ya. Abu Bakar lah ya. Abu Bakar. Orang yang selalu bersama. Lah itu dia salahnya. Iya. Iya memang Abu Bakar nggak mungkin setiap saat, artinya 1x24 jam selama 10 tahun di Madinah nempel dengan, ya enggak lah. Tapi sekarang ada satu kebiasaan Rasulullah SAW. Dan kebiasaan ya bukan? Loh kan kebiasaan ya, katanya. Katanya kebiasaan tadi. Makanya sensor saya main. Ini kebiasaan Rasulullah kan. Yang makanya kalau ada keterangan sih lebih asik lagi. Mulainya kapan? Kalau kebiasaan dan kesannya kan lama itu. Kesannya sih lama ya. Kemudian ada yang tahu. Dalam arti Bunda Aisyah tahu yang jelas pasti kan? Iya. Ya. Dan yang lain juga kemungkinan tahu gitu ya. Ada kemungkinan tahu. Sementara Abu Bakar tidak tahu.
Ini kan aneh sekali. Satu aktivitas Rasulullah di luar rumah, istrinya tahu, Abu Bakar tidak tahu. Kalau di dalam rumah wajar. Iya. Kalau di dalam rumah wajar, tapi kalau di luar rumah, Abu Bakar tidak tahu kebiasaan Rasulullah di luar rumah. Terus Rasulullah SAW yang mengerjakan itu terus sendirian tanpa dilihat oleh siapapun. Sahabat yang lain gitu, Nah, atau penduduk. Kalau sahabat yang lain tahu, Abu Bakar tidak tahu, ini sulit. Sulit sekali. Iya. Kebiasaan loh ya. Kebiasaan. Iya juga Ustaz ya. Kalau sekali gitu ya, Rasul hanya sekali, wajar. Hanya wajar lah ya. Artinya masih logis. Tapi kalau kebiasaan. Kalau di kisah ini sih kebiasaan ya, karena si pengemis juga sampai bisa membedakan. Lah itu antara dia. suapannya orang pertama dengan orang kedua. Betul. Bahkan disebutkan mengetahui langkahnya. Iya. Membedakan dari langkahnya gitu ya. Ini kan sudah sangat jauh sekali. Sensor saya bermain. Kalau bagi saya gitu. Yeah. Ini tidak mudah kita terima. Tidak mudah terima. Selain itu ada lagi yang lebih banyak, lebih fatal di sini. Apa tuh Ustaz? Pertama, Yahudi itu siapa? Identitasnya dulu. Karena rendahan nggak tercatat mungkin Ustaz. Pengemis ini jadi nggak tercatat. Tapi kan dia aktivitasnya di tempat terbuka. Pengemis ini tidak ada keluarga sama sekali. Yang jelas dia Yahudi. Yahudi Bani Qainuqa kah? Ya. Bani Nadir kah? Quraidah kah? Atau di luar itu yang bertiga? Kan pertanyaannya itu. Apakah tidak ada keluarga sama sekali di antara orang Yahudi? Keluarganya? Kan itu. Satu. Namanya nggak jelas. Gitu ya. Terus kemudian latar belakangnya juga nggak jelas. Kalau nama nggak jelas, latar belakang kayak paling tidak. Setidaknya kemudian agak mudahnya, ini di mana? Di pasar mana? Pasar Madinah itu ada 7 atau 9 pasar Madinah itu. Selama masa Rasulullah kan ditambah juga oleh Rasulullah SAW. Ada pasar Nabit, ada pasar Bani Qainuqa, ada pasar Nabti, ada pasar juga di Baki juga ada pasar, kemudian ada pasar Manakha. Yang jelas ini di pasar Yahudi atau di pasar kaum muslimin? Pasar Madinah ini Nggak disebutkan. nggak disebutkan. Kalau asumsi di pasar Yahudi, masa nggak ada orang Yahudi yang kenal yang dekat? Kenal ya. Atau dia setidaknya dari keluarga mana? Kalau di pasar kaum muslimin semakin aneh lagi. Kenapa tuh? Mencaci maki Rasulullah SAW di pasar kaum muslimin. Iya. Oke. Karena ini metodenya sudah berbeda antara Mekah dan Madinah gitu saat ya. Caci makinya apa? Oh, kata-katanya Isi caci makinya, kata-katanya. Ya dikatakan sihir gitu ya. Penyihir, Iya, pendusta. Kemudian apa lagi? Dukun atau apa kali? Pertanyaannya, adakah hinaan yang dilontarkan oleh di Madinah ya, oleh musuh-musuh Islam di Madinah yang bernada ini menuduh Rasulullah penyihir, kemudian pendusta, kemudian apalagi dukun atau apalagi? Adakah? Siapa kalau ada di Madinah? Adakah? Ini modus Mekah bukan modus Madinah. Fase Madinah udah nggak ada itu Ustaz. Ya ada yang menuduh Rasulullah SAW penyihir atau apa? Nggak ada di Madinah. Yahudi Madinah sendiri gimana? Model kebenciannya gitu dengan Rasulullah. Ini lebih jauh lagi. Kejauhan Ustaz. Karena begini, ketika ada yang melakukan itu, ada bobot hukum nggak kalau di Madinah? Ada. Apa itu? Patokannya apa? Membenci Rasulullah? Nanti dulu. Patokan hukum. Bobot hukum. Kalau di Mekah, itu kalau secara hukum agama Islam ada jelas. Menghina Rasulullah itu kan jelas tindakan yang sangat tidak bisa dimaafkan kan pada dasarnya secara bobot hukum. Cuma Allah meminta di Mekah kepada kaum muslimin dan kepada Rasulullah wa'adil musyrikin fa'fu wasfahu, itu maafkan gitu kan.
Artinya jangan hiraukan. Itu di Mekah, ada perintah. Sekarang di Madinah, kan ini terkait dengan orang-orang Madinah kan otomatis. Pelakunya orang Madinah kan otomatis. Nah ini. Orang Madinah itu terikat hukum nggak dengan Rasulullah SAW? Semua unsur lapisan masyarakat di Madinah. Terikat. Ada, iya dong. Iya. Ada piagam Madinah. Jelas. Piagam Madinah isinya apa? Di antaranya. Kan tidak boleh menghina, intinya tidak boleh merusak tatanan, tidak boleh menimbulkan keributan, tidak boleh dan artinya permusuhan itu tidak boleh terjadi di dalam kota Madinah antara satu kelompok dan kelompok lain. Yeah. Artinya orang Yahudi di Madinah terikat nggak dengan ini? Terikat ya. Jelas ada. Yeah. Dan itu sejak awal masuk ya. Sejak Rasul masuk. Lah itu dia. Yeah. Walaupun ada beberapa kali yang diulang itu. Ada beberapa yang diulang. Terutama dengan Yahudi. Karena ada perkembangan kan. Ada pengkhianatan Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, kemudian Quraidah, ada penguatan. Tapi pada dasarnya sejak awal, kalau mengikuti keterangan Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam dalam Al-Amwal, itu kurang lebih di sekitar Badar. Itu sudah ada. Artinya sudah dari awal betul. Iya. Kan ini kisahnya sampai Rasulullah wafat kan? Iya. Sampai Rasulullah wafat. Kan gitu. Kalau dimasuk akhir-akhir ya sudah ada aturan itu lebih-lebih pasti lagi. Jelas di awal aja udah ada. Iya. Kan gitu. Nah, artinya semua orang Madinah termasuk orang Yahudi, perorangan dan kelompok semuanya terikat. Ada bobot hukum. Tindakan mereka ada bobot hukum. Ini bobotnya apa? Menghina Rasulullah SAW di Madinah. Pelanggaran berat loh. Yeah. Pelanggaran berat. Artinya nggak mungkin dia melakukan itu di pojok pasar setiap hari sampai Rasulullah wafat. Ini banyak hal ini. Kisah ini menurut saya problemnya ya pertama sekali kalau dalam istilah para ulama kita tidak ada asal, tidak ada sumbernya. Sumbernya tidak ada. Lah itu. Iya. Kalau sumbernya tidak ada, ini kan bermasalah secara bukti sejarah. Bahwa ini bagian dari peristiwa dalam sejarah, ini bermasalah. Kalau bagi saya begitu. Coba aja cari di buku-buku sirah, buku klasik. Bahkan saya coba mencari, tentunya ada yang concern. Saya kebetulan punya buku yang sangat concern sekali terkait dengan hubungan Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Judulnya sudah jelas. An-Nabiyyu wa Yahud al-Madinah. Ini memang concern betul. Artinya semua yang terkait dengan hubungan Rasul dengan Yahudi di Madinah. Perorangan, ya. Atau baik perorangan maupun kelompok. Gitu. Bahas. Dan tebal saja. Dan tebal. Dan tebal. Nah, sekitar 340 halaman. Oleh Profesor Dr. Muhammad Faris Al-Jamil. Di sini ada beberapa nama Yahudi perorangan. Ya, saya yakin ada yang terkenal. Artinya yang dikenal. Yaitu Ka'ab bin Ashraf. Itu terkenal. Perorangan. Tapi ada dua nama yang disebut yang saya yakin nggak semua orang kenal namanya. Apalagi peristiwa yang melibatkannya. Namanya aja nggak kenal. Yaitu Asma binti Marwan, perempuan, dan Ibnu Afaq. Ini dua nama ini, saya yakin tidak populer. Artinya masyarakat kita tidak sering mendengar. Apalagi peristiwanya apa, kejadiannya apa. Yang terkait dengan dua sosok itu. Okay. Sementara, maksud saya ingin bandingkan. Yang ini kan terkenal banget. Yeah. Okay. Artinya setidaknya peristiwanya. Setidaknya peristiwanya terkenal sekali. Yeah. Dan lama. Kan sampai Rasulullah wafat. Iya, oke. Gak cuma satu kali, berulang. Ini berulang sampai Rasulullah wafat. Artinya setiap, katakanlah kalau sederhananya kalau disebutkan dia pengemis mempunyai lapak di situ, artinya setiap hari di situ, setiap hari mencaci maki Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat. Itu kebayang nggak? Berapa kali berulang itu? Asma binti Marwan,
dan Ibnu Afaq. Ini namanya aja jelas jarang dikenal, apalagi peristiwanya. Apa yang mereka lakukan? Kenapa tuh Ustaz? Bukan masalah kenapa. Ya kisahnya apa gitu maksudnya? Ujungnya dulu. 2 Yahudi ini dibunuh. Oke. Karena jelas-jelas menggubah puisi, menghina Rasulullah, menghina Islam. Berapa kali melakukannya? Ya tidak disebut berapa kali, memang tidak hanya sekali. Tapi yang jelas, mereka itu dibunuh sekitar kurang lebih tidak jauh dari Ka'ab bin Ashraf. Di sekitar tahun 3 sampai tahun 4. Kisarannya itu. Artinya nggak sampai menunggu Fatu Mekah tahun 8 gitu. Sampai Haji Wada, sampai Rasulullah wafat sampai tahun 10 gitu. Dengan modus yang sama intinya, menghina Rasulullah SAW, itu dibunuh. Bagaimana yang ini kemudian sampai Rasulullah wafat? Terus beliau suapi. Masalahnya apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, jadi yang jadi masalah memang di awal tidak ada sumbernya. Ketika tidak ada sumbernya, kita tidak bisa menelusuri riwayatnya. Nah, berarti dari sini sudah problem. Nah, ketika memang tidak ada riwayatnya, artinya sumber riwayatnya tidak ada, berarti kan tinggal kita, ya tadi sensor yang bermain itu kalau bagi saya. Karena nggak bisa ini. Karena ada modus yang sama. Ini Asma binti Marwan dengan Ibnu Afaq. Ibnu Afaq itu Yahudi buta, umurnya 120 tahun. Itu ada datanya. Gitu. Artinya yang sesekali muncul aja gitu. Bahkan banyak yang tidak tahu, ada datanya. Lah ini yang sampai Rasulullah wafat nggak ada datanya sama sekali, ngeblank. Makanya dari awal saya nggak bisa itu. Dan vulgar ya, maksudnya. Oh iya, makinya vulgar kalau yang ini. Terbuka di pasar loh. Terbuka di pasar ya. Coba keterangan tentang latar belakang Asma binti Marwan dan Ibnu Afaq itu. Abu Afaq, Asma binti Marwan. Al-Waqidi menyebutkan bahwa dia berasal dari Bani Umayyah bin Zaid bin Ihsan al-Khatmi. Dia orang wanita Yahudi menikah kepada laki-laki Arab. Gitu. Dan yang lain mengatakan latar belakang keluarganya berbeda. Ada setidaknya ketika ada beda versi, tapi kan ada keterangan. Yeah. Kalau ini kan nggak ada keterangan sama sekali. Itu Abu Afaq. Itu adalah orang Yahudi yang beraliansi dengan Bani Amr bin Auf. Gitu. Ada. Wajah fi riwayatin anna Abu Afaq kana syaikhan kabiran qad balagha 20 wa 100 sanah. Ada keterangan. Ada data yang diangkat. Padahal ini kan jarang-jarang. Sesekali aja muncul, bukan sesekali. Munculnya justru Abu Afaq ya di sini ini. Kita nggak akan agak sulit sekali dapatkan peristiwa-peristiwa lain yang melibatkan Abu Afaq. Lah ini setiap hari, katakanlah sampai Rasulullah wafat, menghina, nggak ketahuan siapa orangnya. Sulit. Nggak mungkin nggak terkenal. Artinya pasti kan orang penasaran. Oke. Nah, yang jelas modusnya, apalagi modusnya di sini sama. Gitu ya. Asma binti Marwan menghina Rasulullah SAW, dan di sini disebutkan datanya, ada gubahan puisinya yang dikutip di sini. Fabi isti bani Malikin wan Nabiti wa Aufin wa bi isti bani Khazraji ata'tum atawiya min ghairikum fala min muradin wala madhiji turajjunahu ba'da qatli ru'usi kam yurtaja marakul mundaji ala anifu yabtaghi ghirratan fayaqta'a min amali al-murtaji. Ini diantara kutipan puisi Asma binti Marwan yang merendahkan Rasulullah, memprovokasi Ansar penduduk Madinah untuk kemudian tidak mendukung Rasulullah dan seterusnya, merendahkan Islam. Gitu. Itu dieksekusi. Dieksekusi.
oleh seorang sahabat yang kemudian berinisiatif untuk mengeksekusi. Ini sisi lain terkait dengan ini juga secara modus. Kalau Abu Afaq ketika mengubah puisi-puisinya dan sebagainya, gitu ya. Di antaranya ada yang dikutip di sini. Itu kan kemudian Rasulullah mengatakan man li bihadzal khabis. Siapa yang mau menyelesaikan urusanku dengan orang busuk ini? Seorang sahabat kemudian fakharaja Salim bin Umair akhu Bani Amr bin Auf faqatalahu. Dibunuh oleh seorang sahabat. Nah, sekarang orang ini setiap hari mencaci maki, menghina Rasulullah SAW di pasar terbuka. Pertanyaannya kemudian kalau saya tadi sensornya, terus para sahabat yang dengar diam aja selama bertahun-tahun sampai Rasulullah wafat. Bagaimana itu bisa diterima? Coba sekarang bandingkan dengan kasus Bani Qainuqa. Kenapa Bani Qainuqa? Ya, pasar Bani Qainuqa Yahudi. Kenapa Bani Qainuqa? Ya ada peristiwa di pasarnya. Kenapa Bani Qainuqa diusir dari Madinah? Alasan yang paling dekat. Dari sekian banyak alasan. Panjang lah kalau kita nyebutkan semua alasannya. Tapi alasan paling dekatnya. Kasus yang paling dekat, penyebab yang paling dekat. Kejadian di pasar itu saja. Seorang muslimah ya. Nah, kan? Seorang muslimah masuk ke pasar Bani Qainuqa. Ya katakan bahasa kita bertransaksi. Gitu ya. Intinya itu perhiasan lah gitu ya. Entah itu buat atau kemudian apa kayak memperbaiki ya Allah alam. Terus kan dibully kan wanita muslimah ini sampai terbuka auratnya kan, dan itu terlihat oleh seorang pemuda muslim, seorang muslim maksudnya intinya laki-laki muslim melihat wanita muslimah dibully oleh orang Yahudi di pasar itu, kan langsung menghabisi orang Yahudi kan. Kemudian orang Yahudi mengeroyok si pemuda ini sampai meninggal. Yang penting di sini reaksi loh. Iya. Dan muslimah itu ya. Lah iya, seorang wanita muslimah dilecehkan di pasar Yahudi oleh orang Yahudi yang muslim itu langsung membela. Satu kejadian loh ini. Iya. Nggak nunggu kedua, ketiga, keempat. Lah ini berjalan berapa lama? Kan kalau itu kebiasaan, jelas lama lah itu. Kesannya lama banget. Bahkan kesannya lama banget kalau menurut saya. Kesannya lama banget. Dan seharusnya kalau memang modusnya dia memprovokasi orang untuk tidak percaya kepada Rasulullah, ya sejak Rasulullah datang dong. Logisnya ya kan nggak mungkin kan setelah Rasulullah 5 tahun baru dia kemudian teriak-teriak di pasar, kenapa kalian percaya kepada Muhammad? Emang dia siapa? Kenapa dia mengaku nabi? Dia itu pendusta, dia itu penyihir, kan gitu. Kan nggak mungkin ini di tahun kelima. Kenapa nggak di tahun pertama? Kan? Sekali lagi ini masalahnya tidak ada riwayat. Kalau ada riwayat kita bisa telusuri. Kalau dari riwayatnya kita bisa telusuri. Gitu. Ada sih yang mengklaim itu diambil disarikan dari Sirah Nabawiyah Abul Hasan Al-Nadawi. Saya coba telusuri sejauh ini di bukunya. Ini bukunya ya, Sirah Nabawiyah Abul Hasan, tidak ada. Walau kalau ada yang menemukan, mungkin membaca terselip sebagai gimana gitu. Tapi saya berulang kali merujuk buku ini gitu. Nggak pernah ketemu. Dan kalau ada di Abu Ali Hasan Al-Nadawi ada, saya rasa di buku lain seharusnya ya ada, akan lebih kurang. Itu ya materinya dan sebagainya sama lah. Mubarakfuri dengan Al-Nadawi sama lebih kurang materinya. Dekat-dekat saja. Nggak ada juga ya? Ya jelas nggak ada. Kalau Mubarakfuri kan, kalau saya seingat saya udah 3 kali saya tamat sih. Gitu. Itu nggak ada. Ya. Jadi kalau ada riwayatnya bisa kita kejar. Tapi kalau tidak ada riwayatnya, akhirnya kita analisa aja coba kemungkinan-kemungkinannya. Kalau masalahnya pertama itu kebiasaan. Kemudian dia intinya memprovokasi orang-orang. Jangan percaya kepada Muhammad bla 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 bla. Kan nggak mungkin di tahun kelima kan 6. Makanya kecuali kalau dia bukan orang situ, orang luar baru datang. Tapi kan orang Yahudi Madinah. Iya. Gitu ya. Ya walaupun baru datang langsung lah semakin parah. Semakin sulit tidak diterima gitu. Siapa kamu? Pendatang baru. Itu bisa jadi dianggap provokator dalam arti orang asing bikin kegaduhan bisa diusir. Bahkan bagi orang Yahudi sendiri. Oh iya dong.
nggak mudah. Oh, nggak mudah. Ya, ya. Ka'ab bin Ashraf itu memang tokoh ya Bani Nadir. Dia ini kan memang melakukan pelanggaran itu kan terhadap piagam Madinah itu dengan ya menghina Islam, menghina Rasulullah SAW, bahkan menghina, artinya ya dia menggugah puisi-puisi yang katakanlah nyerempet, dia cabul lah bahasa kita terkait dengan wanita-wanita muslimah. Karena emang dia ini kan terkenal ganteng gitu. Iya, dan ya perlente lah gitu ya. Gayanya, parfumnya terkenal lah. Memang dia tokoh. Intinya bobot dari seorang Ka'ab bin Ashraf, dan sebenarnya sama dengan Asma binti Marwan dan Abu Afaq. Intinya kan memprovokasi. Ketika itu memprovokasi kan tidak bisa dibiarkan kan. Dan ini kan jelas provokasi kan. Ini si pengemis ini. Ya. Pertanyaan saya tadi, bahwa para sahabat itu diam saja, itu nggak bisa diterima loh. Alasannya apa? Kalau karena seorang wanita muslimah dilecehkan aja langsung dia reaksi sedahsyat itulah Rasulullah SAW dilecehkan. Di sini kan kita nggak bisa ngarang. Oh, Rasulullah melarang. Dari mana Rasulullah melarang? Kapan Rasulullah melarang? Lah itu buktinya yang Asma binti Marwan mah sampai Rasulullah, engkau telah membunuhnya. Kata yang iya ya Rasulullah. Yang mulia hanya bertanya karena dia berinisiatif. Apakah aku berkewajiban atau aku ada beban hukum, konsekuensi hukum yang aku tanggung? Kata Rasulullah enggak. Ya karena itu pelanggaran. Pelanggaran kelas berat. Gitu loh. Ada bobot hukum di situ. Yeah. Makanya kalau saya katakan, kalau si pengemis ini bukan orang Madinah, sulit diterima. Sampai orang Yahudi Madinah pun juga mungkin akan kesal. Yeah. Karena merusak kan. Kalau dia orang Madinah, dia terikat hukum piagam Madinah. So, kenapa dibiarkan? Sampai Rasulullah wafat. Itu dia. Apalagi kalau ceritanya dia masuk Islam ya. Iya, akhirnya masuk Islam. Itu sensor saya. Kalau dia masuk Islam berarti dia menjadi apa? Tabiin kan? Tabiin. Okay. Sekarang cari di buku tabiin mana? Buku Tabaqat tabiin yang mencantumkan namanya. Ya harus dong. Iya. Gak mungkin enggak dong. Masa di Madinah ada tabiin yang gak dikenal, padahal punya latar belakang kisah yang sangat terkenal, populer. Gak mungkin nih. Ya jawabannya. Yeah. Ini kan tabi'in mukhadram kan artinya kan. Yeah. Ya tabi'in mukhadram itu maksudnya hidup sezaman Rasulullah SAW. Gitu ya. Bahkan bisa jadi ketemu dengan Rasulullah SAW. Tetapi tidak masuk Islam sampai Rasulullah wafat. Ya kan ada Uwais Al-Qarni. Itu kan masuk Islamnya di masa Rasulullah hidup. Cuman gak pernah ketemu. Termasuk Haji Wada gak ketemu. Kan dia dari Murad. Kan dari Yaman. Haji Wada gak sempat karena dia jagain ibunya. Rindunya minta ampun, tapi jagain ibunya. Kalau ketemu jadi sahabat statusnya. Jelas. Kalau ketemu jadi sahabat. Tapi karena dia tidak ketemu, maka dia tabi'in mukhadram. Ini kasusnya sama. Dia dinyatakan, gitu, konon ya. Konon. Jadi dongeng. Dia masuk Islam di masa Abu Bakar. Berarti dia tabi'in mukhadram. Sekarang dalam Tabaqat tabi'in Madinah, otomatis dia seharusnya menjadi tabi'in paling senior. Yalah. Yeah. Artinya kan seharusnya setidaknya namanya itu disebutkan sebelum Sa'id bin Musayyib. Loh iya Sa'id bin Musayyib kan lahirnya di zaman Umar sudah tahun 20-an. Lah ini makan di zaman Abu Bakar pada tahun 12-13 sebagai muslim. Sa'id bin Musayyib baru lahir tahun 20. Ini kan berarti sangat senior. Coba cari buku tabi'in. Siapa Yahudi yang karena nggak mungkin tidak tercantum, kisahnya terkenal sekali. Kasusnya begitu luar biasa. Selama ini tidak bisa dipenuhi menurut saya, ini memang dongeng. Sangat disayangkan ya, menyandarkan ke Rasulullah gitu ya.
Ya itu kenapa kita bahas. Kalau memang tidak ini dikaitkan dengan Rasulullah, ya dalam arti memang ini disebutnya dongeng, ya biarin aja dongeng. Kenapa kita peduli untuk mengangkat ini? Karena ketika ini disebutkan bahwa ini berkaitan dengan Rasulullah, banyak hal yang tidak bisa. Saya katakan dari awal nggak bisa terima. Karena ada modus-modus yang mirip, bukan sepenuhnya persis. Apa yang membuat ini berbeda sekali? Ribuan sahabat loh, bertahun-tahun membiarkan dia mencaci maki Rasulullah. Nah, sementara ini yang sekali dua kali mencaci maki langsung dihabisi. Gimana? Agak masuk akal kalau kasus kayak gini ada di Mekah mungkin saja. Agak masuk akal ya. Iya, kalau di Mekah iya. Kalau di Mekah memang modus ini memang iya. Kan dari tadi ungkapannya, pernyataan-pernyataan hinaannya kan, pendusta, penyihir, itu Mekah. Kalimat Mekah sekali. Di Madinah mana ada? Iya. Tadi pakai puisi, pakai apa? Beda. Jadi metode dakwahnya sudah berbeda ya antara dakwah. Iya, kondisi kaum muslimin sudah berbeda. Dan ingat yang paling penting, semua orang Madinah terikat dengan undang-undang atau hukum piagam Madinah. Kan ini otomatis ini orang kebal hukum apa? Kan nggak mungkin. Iya. Kalau diberi dispensasi, ini kan merusak tatanan dong. Sekali lagi kita terpaksa membuat analisa-analisa ini gitu loh. Karena sekali lagi memang tidak ada riwayat yang bisa ditelusuri. Itu masalahnya. Oke, insyaallah. Jadi ceritanya ini mau dicari di buku tabiin. Next kali ya. Kalau teman-teman bios ada, cari aja. Kalau saya sih males. Ada yang bisa menghadirkan itu dan kita perlu bahas. Ya, kita bahas nanti ya. Kalau ada. Artinya justru dengan begini, ya kita berharap kalau memang ada yang tahu sumbernya, coba, yuk sampaikan sumbernya. Karena saya pribadi coba istilahnya nyari-nyari ya. Orang Sunda bilang ngorehan gitu. Koreh. Nggak ketemu gitu loh, nggak ketemu. Kemudian dari cerita yang diangkat itu betul-betul ini sensornya bermainnya minta ampun ini. Dari segala sisi nggak bisa. Apalagi kemudian kita punya data-data lain gitu ya, yang terkait modusnya kayak gini dan sebagainya. Lo nggak bisa ini. Baik, insyaallah. Jadi meskipun tontonan ini sudah ditayangkan dan disimak oleh banyak jutaan orang bahkan, kita perlu belajar tentang tadi ya sumbernya, kemudian sensornya yang perlu kita aktifkan saat ya, biar mengetahui apa. Soalnya ini masalahnya disandarkan kepada Rasulullah, jadi bukan sekedar cerita, bukan sekedar riwayat, tapi ini adalah bobotnya dalam timbangan agama yang ya kita harus jeli lah ya, sekaligus belajar dalam hal ini konteksnya agar menjaga mungkin kemurnian juga lihat ya. Ya otomatis. Kalau mungkin saya boleh tambahkan. Boleh. Artinya gini, kalau memang mau ngambil pelajaran, artinya betapa mungkin diantaranya nih, karena kita tadi tidak belum masuk ke situ. Sampai orang Yahudi pun masih, ya Rasulullah masih. Artinya sisi kemanusiaan Rasulullah SAW. Dalam arti akhlaknya, termasuk pada orang Yahudi sekalipun yang menyakitinya. Kita punya banyak sekali sebenarnya buku-buku yang bermuatan itu akhlak Rasulullah SAW. Banyak buku Syama'il semuanya tuh. Gitu. Buku Syama'il tuh diantara muatan yang paling banyak tentang itu, tentang akhlak Rasulullah SAW kan. Kepada non Islam. Ya macam-macam gitu ya. Ya kepada siapapun. Kalau mau dengan semua lapisan masyarakat ya ada buku Kaifa Amalahumur Rasul karya Dr. Saleh Munajjid, itu sekitar 800 halaman. Bagaimana Rasul berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat. Kemudian ada buku tentang kasih sayang khusus, ada buku Dr. Ragib Sirjani Ar-Rahmah, kasih sayang Rasulullah SAW, sekitar 400 halaman juga. Belum buku-buku Syama'il, ini buku Syama'il Dr. Profesor Wahbah Zuhaili, ada banyak Syama'il yang lain-lain, ada Akhlakun Nabi bahkan judulnya khusus, dan terkait dengan Yahudi contohnya gitu. Kan ada yang jelas-jelas riwayatnya sahih. Seorang anak Yahudi yang bahkan suka main-main, anak orang Yahudi suka main-main ke dekat rumah Rasulullah SAW. Dan bahkan artinya dia kalau mungkin bukan mungkin, dia usia masih anak-anak.
karena mungkin dekat dengan contohnya dengan Anas, dengan yang lain gitu ya. Ya namanya juga anak-anak kan. Ya. Ya Anas itu kan pelayan Rasulullah. Si anak Yahudi ini juga suka nyiapin apa gitu lah. Nyiapin air untuk Rasulullah atau apa gitu. Intinya ini memang dekat gitu lah. Di sekitar rumah Rasulullah SAW. Sering. Rasulullah SAW melihat anak ini intinya ya ada kecenderungan untuk artinya tidak membangun jarak intinya kan yang paling jelas. Maka menjadi perhatian Rasulullah. Begitu Rasul tidak melihatnya, kan ditanya. Rasul nanya, kemana anak itu? Sakit ya Rasulullah. Rasul mengunjunginya di rumahnya. Yahudi, bukan Muslim, Yahudi. Agama Yahudi bukan Bani Israel ini. Dan Rasulullah melihat anak itu dalam kondisi hampir nazak ya, hampir sakaratul maut, hampir sakaratul maut. Maka Rasulullah SAW mendekati. Dalam satu riwayat Rasulullah sampai duduk di dekat dipannya, gitulah. Dan kemudian berkata kepada anak itu, masuklah Islam. Berimanlah padaku. Terimalah Islam. Anak itu tidak langsung merespon. Dia melirik dulu ke ayahnya. Tampaknya itu masalahnya. Artinya dia itu tertarik dari dulu dengan Rasulullah SAW. Suka betul. Lah itu sampai membantu menyiapkan dan sebagainya. Tapi kan dia terhalang. Ayahnya terima nggak? Itu kan halangan lah bagaimanapun. Tampaknya ayahnya mengerti gitu. Artinya apalagi mungkin ya secara manusiawi ya. Di saat-saat seperti itu kan seorang ayah bisa ingin memberikan yang paling membahagiakan anaknya. Ayahnya tahu. Dan inilah keinginan anaknya. Maka ayahnya bilang apa? Ati Abul Qasim. Nah, turuti ajakan, turuti ajakan permintaan Abul Qasim. Artinya, iya, masuk Islam aja. Masuk Islam, meninggal. Rasul sampai, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari ancaman api neraka. Ya, ini nggak indah ini. Yeah. Ini sahih kisahnya. Ada riwayatnya. Banyak. Ada rujukannya gitu. Banyak. Ya? Okay. Kalau itu banyak. Di buku-buku akhlak di buku. Okay. Artinya banyak sekali. Yang jelas-jelas tuh banyak gitu loh. Ya kenapa harus mempertahankan yang nggak jelas? Sementara itu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Itu masalahnya. Masya Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan edukasinya. Dan kita berharap sekali ya untuk teman-teman yang penonton video ini terutama sudah mulai ya terbiasa lah ya dengan memperhatikan materi atau cerita atau kisah yang mengangkat tentang Nabi ini untuk dibincangkan atau didiskusikan dengan guru kita atau orang-orang yang memang kompeten dalam hal sirah ya, biar jangan sampai kita berbicara tentang Rasulullah ternyata yang itu sudah adung tenar ternyata belum tentu benar saja. Ya. Seperti di kasus ini yang kita lihat di beberapa tayangan sudah banyak disimak orang, angkanya jutaan dan juga secara tulisan juga populer, menyebar di mana-mana. Ternyata selain sensor Ustaz nih, ya secara logika nggak masuk dan ternyata lagi tidak tercantum di buku-buku yang mengungkap tentang Yahudi. Oke. Sejauh yang saya tahu. Iya, Ustaz. Catatannya itu. Kalau ada yang tahu boleh nanti tulis di komentar. Ya, silakan. Okay. Silakan. Sangat senang kalau ada. Oke. Jazakallahu khairan atas edukasinya dan terima kasih untuk teman-teman sahabat Sirah sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa silakan subscribe dan share ke teman-teman yang lain agar materi ini juga bisa diketahui oleh semua orang yang mengaku cinta pada Rasulullah. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.